bangkit berdiri, aku coba mau kita tes ombak hari ini. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya minggu ini? Lambaikan tangannya. Oke, kalau yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya dalam sebulan terakhir ini, lambaikan tangannya. Yang merasakan kebaikan Tuhan di tahun 2026 ini, lambaikan tangannya. Oke, yang terakhir, yang sepanjang hidupnya merasakan kebaikan Tuhan, angkat tangannya tinggi-tinggi. Come on, hari ini kita mau puji Tuhan, kita mau naikkan pujian penyembahan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Amin tuh PM. Amin. Bernyanyi bagimu.
the Savior. I thank God. Come on. Come on, let's go, come on. Let's see it. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul. Come on. It's back home. Hey. Hot showering on my mind. I just can't win a fight. I'm
welcome to PM. Yeah. Kurang kencang, welcome to PM. Siapa yang bersemangat hari ini? Come on. Kurang kencang, siapa yang bersemangat hari ini? Oke, welcome teman-teman yang datang ke 2PM. Aku juga mau welcome buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Di sini ada teman-teman yang baru pertama kali hadir. Wah, ada ya? welcome. Welcome home. Welcome home. Di sini juga aku dapat data dari tim CX kita, ada Joe. Where is Joe? Oh itu ya, welcome home ya. Kalau misalkan Joe belum ada tempat untuk beribadah, feel free to come here every 2 PM Sunday. Tempatnya di sini juga. Oke, selanjutnya kita mau offering, kita mau siapkan yang terbaik, kita mau mengembalikan yang terbaik untuk Tuhan. Teman-teman boleh silakan duduk. Teman-teman bisa scan untuk persembahan di QR yang ada di depan bangku teman-teman, ada juga di depan LED. Dan pastikan untuk rekeningnya atas nama GBI PRJ. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan mengembalikan Tuhan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan dari kami Tuhan. Biar setiap persembahan kami Tuhan bisa mempermuliakan Tuhan kerajaan-Mu Tuhan. Bisa memperbesar Tuhan rumah-Mu Tuhan. Pakai Tuhan persembahan kami Tuhan untuk memberkati lebih banyak Tuhan. Memberkati Tuhan lebih banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selanjutnya kita ada Cool. Siapa di sini yang udah join Cool? Nah lihat tuh teman-teman yang belum angkat tangan ya, dicolek dong. Ayo join Cool. Ayo join Cool. Nah, Cool itu adalah community of love. Ini adalah komunitas Kristen kita, komunitas yang tempat kita bisa bertumbuh, tempat kita bisa grow bareng-bareng, bisa tertanam dan bisa juga untuk jadi tempat kita bisa menyalurkan berkat kita. Nah, di sini ada berbagai macam kuliah, ada yang online, ada yang offline, ada juga ya yang couples, dan kita juga baru dapat satu Cool baru yaitu Eko. Siapa suaranya Eko? Ya. Ini menjadi tanda kalau misalkan Cool kita, komunitas kita terus berkembang ya. Amin. Selanjutnya kita ada volunteer. Nah buat teman-teman yang udah join Cool pasti rindu untuk terus melayani juga di rumah Tuhan. Nah kita punya banyak divisi pelayanan yaitu ada usher, greeter, hospitality, stagehand, multimedia, creative team, ada social media, design, special performance, singer, musician, dan juga dancer. Buat teman-teman yang tertarik dan mau untuk melayani boleh scan ke QR code yang ada di depan. Nanti dari tim pelayanan akan approach teman-teman. Lalu selanjutnya siapa yang ingat bulan lalu kita belajar apa? Ayo, siapa yang ingat bulan lalu temanya apa? Fire in my bones, betul. Gimana kita belajar untuk bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah setelah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita mau hidup kita bisa jadi dampak juga. Kita mau untuk hidup kita bisa jadi terang di tempat baru. Nah kita mau masuk ke tema baru yaitu adalah Walk the Talk. Nah di Walk the Talk ini kita akan belajar banyak bagaimana kita bisa menjadi terang. Kita nggak cuman mengimani kekristenan kita, tapi kita juga bisa menjadi dampak di tempat kita berada. Oke, jadi kita ada Praise and Worship Night di hari Rabu jam 7 di tanggal 10 Juni. Buat teman-teman yang tertarik boleh langsung datang ke, ada di wilayah timur, ada di ICC dan di wilayah barat di Grand Intercon. Oke, selanjutnya ada yang sangat penting informasi yang aku harus sampaikan, yaitu kita akan adain Presence 26. Jadi di Presence 26 ini akan jadi retreat yang seru banget. Slotnya terbatas. Jadi kita buka dulu nih spill kalau misalkan early bird kita tuh udah tinggal tipis.
kita cuman buka sedikit dan harga early bird kita tuh di 750.000. Jadi harus rebut-rebutan nih, harus war tiket. Masa kita war tiket untuk K-pop bisa, buat war tiket ini nggak bisa. Amin. Ya, harga early bird 750.000, kalau misalkan early birdnya sudah habis slotnya menjadi 850.000. Lalu kalau misalkan ada couples, married couples bisa masuk ke paket yang Go+1. Nah itu nanti satu kamar bisa berdua. Gitu. Lalu kalau misalkan, oh aku datangnya berempat, maunya sekamar doang, bisa juga. Itu masuk ke package yang Go Crew, 3.800.000 untuk langsung berempat. Gitu. Dan selain harga early bird, kita ada spesial lagi nih, tinggal 20 slot. Buat teman-teman tinggal 20 slot yang kalau misalkan daftar hari ini, akan dapat free Planet Shaker tiket. Jadi jangan sampai kehabisan, cuman 20. Nanti kalau udah habis nggak bisa dapat lagi gitu. Lalu kita juga punya guest WL yang nanti akan mengisi dan temenin kita di Presence 26. Ada guest WL Billy Simpson juga yang nanti akan menemani kita. Jadi buat teman-teman yang tertarik boleh nanti approach ke tim CX kita, bisa juga scan ke QR yang available di sana dan bisa langsung isi formnya. Selanjutnya kita juga ada social media 2PM. Nah buat informasi-informasi terbaru tentang 2PM, teman-teman bisa follow Instagramnya 2PM di 2PM_GBMPRJ dan di TikTok 2PM_fam. Oke, sekarang kita mau masuk ke prayer request. Aku mau undang teman-teman singer untuk maju ke depan. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau doakan untuk teman-teman kita. Kami berdoa Tuhan, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa Tuhan pokok-pokok doa kami Tuhan. Kami mau bawa Tuhan untuk teman kami Tuhan yang lagi struggle Tuhan dengan pasangan hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau udah siapkan yang terbaik Tuhan. Engkau udah siapkan pasangan hidup yang terbaik Tuhan. Pasangan yang dari Engkau Tuhan, Engkau akan persiapkan Tuhan, Engkau akan pertemukan Tuhan di waktu yang tepat Tuhan. Di momen yang tepat Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau, waktu-Mu adalah waktu yang tepat Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman kami Tuhan yang sedang struggle Tuhan dengan financialnya Tuhan untuk event dia yang ada di depan sana Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang menyediakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami gak perlu Tuhan khawatir akan penyertaan Engkau Tuhan dengan penyediaan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang sediakan Tuhan, Engkau Tuhan yang berikan Tuhan setiap berkat-berkat yang melimpah Tuhan. Ada Tuhan breakthrough Tuhan dalam financial Tuhan teman kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang sedang ngerasain kecemasan Tuhan, sedang ngerasa kekhawatiran Tuhan. Engkau Allah Tuhan yang memelihara kami Tuhan. Burung-burung pun Tuhan Engkau pelihara Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Tuhan memelihara kami lebih dari itu Tuhan. Biar ada Tuhan damai sejahtera Tuhan diberikan Tuhan buat teman kami Tuhan. Biar ada Tuhan rasa aman Tuhan di dalam Engkau Tuhan, Engkau sertai Tuhan. Kami mau patahkan Tuhan setiap pikiran-pikiran Tuhan, perasaan Tuhan tentang kekhawatiran itu Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau sebentar kami mau masuk Tuhan ke dalam puji-pujian Tuhan. Terus berbicara buat setiap kami Tuhan. Thank you Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan begitu besar kasih mata setiap kami Tuhan Yesus. Bersyukur untuk apa yang Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Bersyukur Tuhan baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan Anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku,
bukan sekedar hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mari juga bersama-sama katakan, come on. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Orang yang bersiap berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat, teman. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Mari bersama-sama yang merasakan kasih Tuhan. Mari bersama katakan semua. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mari bersama-sama katakan.
Kasih-Mu Tuhan berlimpah bagi kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Nyata hidup kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan. Syukuri dengan kasih-Mu, peluk kami dengan cinta-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Begitu besar kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kau berikan anak-Mu yang tunggal bagi setiap kami Tuhan. Supaya kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat segalanya. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Teman-teman yuk bersama-sama ambil momentum ini ya teman-teman. Kau bersyukur hari ini. Bersyukur atas kasih Tuhan dalam setiap kehidupan. Siap syukur untuk keluargamu. Siap syukur untuk setiap musim kehidupan yang Tuhan berikan bagi setiap. Yes. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih buat segala. Kondisi kami baik tidak baik, Tuhan tetap baik dalam hidup kami. Bagian kami hanya mau bersyukur sama Tuhan hari ini. Terima kasih. I love you, Lord, and I lift my voice to worship. Yes. Take joy
In what you hear, let it be. I love you, I love you, I love you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Kami sayang sama Tuhan. to worship you, oh my soul, rejoice, Take joy. joy, my Yes, King, Lord. in what you hear. Let it be a sweet, sweet sound in Lebih dari segalanya, kami sayang sama Tuhan. Kami cinta sama Tuhan. Mari sama-sama yuk kata, I love you, Lord. I love you, Lord. Yes, Lord. and I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear. Let it be, let it be. Let it be a sweet, sweet sound in Mari engkau yang mengasihi Tuhan, engkau yang sayang sama Tuhan lebih dari apapun. Mari satu suara, I love you, Lord. I love you, Lord. and I lift my voice to worship you, My soul, oh my soul. rejoice.
sama-sama tinggi ke hadapan Yesus, serukan dari hati kita masing-masing. Oh, we love you Lord, we love you God. Oh, amen. To worship you. Oh, rejoice. Take joy, my King. In what you hear. Dari hati kami, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, from your heart, let it be a sweet, sweet sound. Oh, come on. Tinggikan dia, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Teman boleh kasih tepuk tangan pujian 1 menit ke depan. 2 PM, naikkan pujian, sembah, hormat bagi Raja Yesus Tuhan. Shikiria la 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 la. Oh, we love you Jesus. We love you Jesus. Boleh katakan sama-sama dengan saya, Tuhan Yesus. We love you. We love your presence. We love who you are. Thank you for being amazing God. Bagi setiap kehidupan kami. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bapa, kami berterima kasih buat hari ini. Bicaralah buat semua kami termasuk hamba-Mu. Kami semua orang-orang sederhana ini. Biar kami boleh terus dibangun jadi pria, jadi wanita yang makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan kami boleh terus melihat, melekat bersama Yesus. Engkau buat hidup kami berbuah dan makin berbuah dan terus berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, berbicaralah buat setiap kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi. Sama-sama kita berkata, amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom semuanya. Sekali lagi sama-sama shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Elisa Sutopo. Hari ini saya bersyukur bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan berapa banyak yang berterima kasih kalau kita bisa beribadah dengan baik. Itu karena ada banyak orang, banyak leaders, banyak pastors yang mempersiapkan dan berkorban untuk semua kita yang ada di ruangan ini. Boleh gak kasih tepuk tangan buat semua yang melayani, semua leaders Anda di 2PM dan semua yang berkorban. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan sebuah pesan yang saya beri judul normal itu benar dalam tanda tanya. Boleh ucapkan sama-sama, 2, 3, normal itu benar dalam tanda tanya. Suatu ketika ada satu keluarga yang mereka ini pernah beli rumah, lalu rumahnya itu di dekat rel kereta api. Nah, karena orang tuanya ini sudah lelah dengan suara kereta api, ditinggalkanlah rumah itu. Lalu ketika anaknya sudah mulai dewasa, mulai menikah gitu ya, diberikanlah rumah di pinggir rel kereta api ini kepada anaknya ini, pasangan yang baru. Nah, sebetulnya rumah ini bukan rumah yang jelek, bukan sesuatu yang kayak istilahnya kotor, tapi dia ada dalam perumahan, hanya memang belakangnya itu ada rel kereta api. Nah, waktu pasangan baru ini mulai pindah ke rumah tersebut, awalnya mereka kaget-kaget gitu. Setiap kali kereta api lewat, gitu. Wah, kaget. Piring-piring, gelas-gelas bergetar gitu. Awalnya mereka kaget karena terkejut, nggak terbiasa. Lama-lama mereka jadi terbiasa. Sampai suatu ketika kawan-kawannya datang ke rumah tersebut. Waktu teman-temannya datang di rumah itu, lagi ngobrol, tiba-tiba kereta api lewat. Gitu. Sampai akhirnya pembicaraan itu berhenti sebentar. Dia baru sadar, oh gara-gara kereta api ya. Terus dia bilang gini sama temannya,
Dulu kita kaget-kaget, sekarang keretanya lewat aja kita udah gak sadar gitu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang dalam kehidupan kita ada hal yang mungkin dulunya membuat kita terganggu, sekarang jadi terbiasa. Dulunya membuat kita kaget sampai akhirnya sekarang kita jadi terbiasa. Nah, pernahkah kita sadari bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan, ada banyak di antara kita yang melihat dan mengalami ada kebiasaan, ada perilaku, ada nilai dan budaya yang mungkin umum atau trending atau viral di sekitar kita. Diterima banyak orang tapi belum tentu benar di mata Tuhan. Oleh sebab itu apakah normal itu benar? Enggak selalu benar. Apakah normal itu pasti benar? Enggak selalu benar. Sebab seringkali yang terjadi adalah yang salah aja bisa jadi hal yang biasa bagi kebanyakan orang. Nah, suatu ketika sebuah pesan disampaikan oleh seseorang yang terbeban. Ketika dia melihat bahwa hal salah kok jadi dianggap biasa. Dunia menganggapnya biasa padahal Tuhan menganggapnya bahaya. Tapi kenapa diterusin? Kenapa dibiarkan? Dalam Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20 saya kepingin ajak kita baca sama-sama dari layar. Kalau semua sudah menemukan, mari kita baca dengan suara yang keras. 2, 3. Celakalah mereka yang menyebutkan yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Konteksnya Yesaya dia lagi bicara kepada orang-orang Yehuda. Yang waktu itu mereka lagi ngalamin kemunduran karakter. Kemerosotan kerohanian, kemunduran iman mereka. Banyak di antara mereka menyebut mereka tahu Tuhan itu siapa, mereka pernah belajar educate, pernah diinformasi tentang siapa Tuhan, tapi ternyata perjalanan hidup mereka enggak mencerminkan siapa Tuhan yang mereka kenal dalam hidup mereka. Beragama, beribadah, tapi nilai hidupnya udah dibolak-balik karena ini ternyata yang jahat dianggap jadi baik, yang salah dianggap benar, yang benar dianggap kuno, yang baik dianggap mengganggu banget sih. Kenapa sih harus ngikut-ngikut yang baik yang Tuhan mau gitu. Oleh sebab itu di tengah-tengah kondisi kayak gini Tuhan kirim pesan sama mereka lewat orang yang bernama Yesaya ini. Karena apa? Di pesan itu diucapkan kata-kata celakalah sebagai sebuah teguran yang sangat keras dari Tuhan. Untuk berhati-hati jangan sampai kita itu menganggap apa yang dunia anggap biasa, dianggap bahaya oleh Tuhan, akhirnya bagi kita normalisasikan sampai akhir yang terjadi. Ini saudara, kehancuran diawali saat manusia kehilangan kemampuan membedakan benar dan salah. Disitulah awal mulanya kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid Yesus seringkali menormalisasikan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah pesan yang tadi kita baca. Celakalah mereka yang menyebutkan yang jahat itu baik dan yang baik itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Pelajaran bagi kita yang pertama, bahaya terbesar bukan dosa yang mengejutkan tapi dosa yang dibiasakan. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Bahaya terbesar bukan dosa yang mengejutkan tapi dosa yang dibiasakan. Artinya kemunduran, kemerosotan yang mengejutkan itu seringkali jarang terjadi. Tapi kemunduran, kemerosotan yang dianggap biasa itulah yang seringkali membuat kita mulai goyah, kita mulai kehilangan karakter Kristus, kita mulai kehilangan value dan nilai Kristus dalam hidup kita. Oleh sebab itu dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua pernah diucapkan kata-kata ini oleh orang bernama Rasul Paulus. Hati nuraninya memakai cap mereka. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3. Hati nuraninya memakai cap mereka. Hati nurani dalam bahasa Ibraninya lev itu artinya kesadaran moral. Perhatikan. Hati nurani dalam bahasa Yunani kardia itu bicara soal kesadaran benar dan salah. Hati nurani dalam bahasa aslinya itu bicara soal gini, kesadaran tentang apa yang benar dan tidak benar. Sehingga yang terjadi adalah banyak orang ketika kita mulai menormalisasi banyak hal dalam hidup kita, dosa, kemerosotan, kemunduran kita anggap biasa, maka kita akan mulai ngelihat ini, hati nuraninya memakai cap mereka. Semua kita ini punya hati nurani, pria, wanita. Dan bahkan ketika Tuhan mati, dia ganti hati kita dengan hati yang baru, itu termasuk hati nurani yang baru. Kesadaran moral,
Kesadaran benar dan salah yang baru dia masukkan dalam hidup kita semua. Nah, semua kita punya hati nurani. Entah kita pengusaha, entah kita pedagang, entah kita profesional, entah kita di kuliah, entah kita suami atau istri. Hati nurani seringkali dia juga rajin menegur kita. Tapi apa yang terjadi ketika kita sudah menormalisasikan banyak hal, hati nurani itu bisa jadi tumpul. Sehingga yang salah lama-lama udah dianggap biasa. Nah, kalau hati nuraninya udah mulai tumpul, ya perhatikan ini yang terjadi. Dulu kalau bohong itu merasa malu. Sekarang bisa bohong itu bangga banget. Yes, saya bisa bohong. Puji Tuhan gak ada yang tahu. Saudara, kalau hati nuraninya udah mulai tumpul, dulu takut dosa. Sekarang bisa bercandaan tentang dosanya gitu di mana-mana tanpa rasa malu lagi. Karena apa? Hati nuraninya mulai tumpul. Termasuk ini, dulu kita gak mau kompromi. Sekarang kalau bisa kompromi itu dianggap sebagai salah satu strategi hidup. Berarti dia udah cerdas menghadapi beratnya hidup di Jakarta. Wah. Lalu dia bisa kompromi, dianggap hal yang biasa. Nah, yang berubah, perhatikan ini, bukan hebatnya dosanya. Dosa dari dulu udah kayak gitu. Mau putih, mau hitam, mau besar, mau kecil, it's still the same, sin. Tapi yang berubah adalah gini saudara, hati nuraninya mulai tidak sensitif. Diawali dari mana? Ketika manusia ngalamin perubahan ini, diawali dari ini. Kemerosotan dan kemunduran yang dianggap biasa. Nah, beberapa tahun yang lalu waktu anak saya dia mempelajari satu hal yang trending namanya DIY tie-dye. Ada yang pernah tahu DIY tie-dye? Harusnya kita yang di usia-usia ini juga pernah bikin atau mungkin pernah mencoba ya DIY tie-dye. DIY tie-dye itu adalah gini, kaos warnanya putih polos. Warnanya putih polos dicampur sama warna-warna, dicat-cat, pokoknya dibentuk berbagai macam sehingga dia harus kelihatan kayak berwarna dan colorful. Lucunya gini, kaos putih ya bagus-bagus, kalau kotornya, tintanya itu cuma 1 ceplok, 2 ceplok malah nggak bagus. Ya kan? Kalau cuma 3 ceplok malah aneh, kayak nggak keren gitu DIY tie-dye-nya. Jadi semua diceplokin, semua diwarnain, semua dikasih color. Lalu sudah begitu jadi, ternyata di zaman itu cukup populer, akhirnya orang jual di online, DIY tie-dye. Nah perhatikan ini, semua kita ternyata tanpa kita sadari seringkali men-DIY. Karakter dan value Kristus dengan noda dalam kehidupan kita. Yang awalnya cuma dengan 1 noda, 2 noda, lama-lama gini, kalau cuma 1, kalau cuma 2 nggak keren. Udah terlanjur basah, sekalian aja basah semua gitu. Sekalian aja diwarna-warna sampai akhirnya kita men-DIY karakter dan value Kristus dalam kehidupan kita. Nggak kaget, makin kesini fitnah itu bisa dianggap jadi konten, betul? Kalau nggak di Threads, kalau nggak di TikTok, hal-hal yang negatif itu bisa dijadikan ajang tempat kita untuk getting popularity. Dengan apa? Menghina, memfitnah, kasar itu dianggap jujur. Ya kan? Karena apa? Akhirnya kita normalisasikan dan banyak hal yang jahat, yang jelek, yang merusak karakter Kristus kita anggap itu udah biasa. Nah, ibaratnya gini, yang terjadi kepada banyak anak Tuhan adalah pernah tahu kata dia mati bukan karena sekedar api aja yang dipanaskan di atas air. Tapi perlahan-lahan ketika air itu mulai mendidih, kata itu mati di dalamnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Banyak di antara kita tidak sadar dan yang terjadi bahaya terbesar itu bukan dosa yang tiba-tiba. Bukan yang mengejutkan. Tapi yang terjadi adalah dosa yang dibiasakan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua dari teks yang kita baca, mayoritas bukan ukuran iman. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, mayoritas bukan ukuran iman. Berapa banyak yang pernah lihat kompas atau pernah pakai kompas? Kalau zaman dulu masih SD, kita yang masih
Saya nggak tahu usia Anda berapa, tapi kalau Anda yang adult udah menikah, harusnya dulu Anda juga pernah pakai jam tangan karet yang ada kompasnya. Ya, banyak di antara kita pernah pakai jam yang ada kompasnya. Saudara mau tahu nggak, kompas itu selalu menunjuk ke arah apa? Utara. Selalu menunjuk ke arah utara. Anda mau pergi ke timur, mengotot pergi ke timur, dia tetap akan menunjuk ke utara. Itulah yang namanya kompas. Suatu hari Israel itu pernah dapat peringatan. Menarik sekali, peringatan dari Tuhan bagi mereka dalam Keluaran 23 ayat yang kedua bunyinya gini. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang berbuat jahat. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang berbuat jahat. Karena waktu itu mereka tuh kepingin ngikut. Apa sih yang viral? Apa sih yang trending? Apa sih yang populer waktu itu? Salah pun mereka mau ikutin. Enggak benar pun mereka mau jalanin. For something yang popular, for something yang trending. Tapi lewat ayat itu Israel ditegur. Apa yang banyak orang setuju bukan berarti Tuhan setuju loh. Lewat ayat ini mereka diingatkan. Apa yang orang lain setujui bukan berarti Tuhan setuju sama hal tersebut. Sehingga saya kepingin kita perhatikan kata-kata berikut ini. Kalau semua orang salah arah, ramai-ramai pun bukan berarti benar. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Kalau semua orang salah arah, ramai-ramai pun bukan berarti benar. Dan sebuah cerita kenyataan. Waktu itu ada 12 orang dikirim untuk mengintai Kanaan. 10 orang. Mereka udah merasa vibe-nya sama nih. Hype-nya sama nih. Very negatif. Ngomongnya balik-balik cerita apa? Gak bisa. Mereka terlalu gede. Mereka raksasa. Kita gak akan mungkin mampu. 10 orang ngomongin kata-kata kenyataan yang ada di depan mereka, mata mereka yang sudah mereka lihat. Karena mereka merasa kota Yeriko waktu itu jauh lebih modern, jauh lebih canggih daripada ketradisionalan Israel. Lalu mereka pulang dengan berita, nggak bisa, nggak mungkin kita bisa ke sana. Tapi ternyata kalau semua orang salah arah, ramai-ramai pun bukan berarti benar. Ada 2 orang yang berdiri mempertahankan iman mereka. Lalu mereka bilang, kalau kita jalan sama Tuhan, kita pasti bisa, Tuhan bisa kasih kemenangan. Buat semua kita yang ada di ruangan ini, kadang kita perlu diingatkan dalam kehidupan ini, bahwa mayoritas itu bukan ukuran iman. Kalau kita ngelihat lagi dalam cerita di Alkitab, saudara pernah gak membayangkan jadi seorang yang bernama Nuh? Dia diminta sama Tuhan, ayo bangun kapal. Kapal bangunnya bukan di pinggir laut, bangunnya bukan di dermaga, bangunnya di atas gunung lagi. Dan di momen itu, di masa itu mereka nggak pernah loh lihat yang namanya hujan itu apa, apalagi yang namanya banjir. Air bah nggak pernah mereka membayangkan. Kita aja yang sering lihat banjir nggak pernah membayangkan air bah itu seperti apa, saudara. Apalagi di zamannya Nuh waktu itu. Banjir pun mereka nggak ngerti, apalagi air bah. Tapi selama Tuhan minta sama dia, dia pergi ke atas gunung, dia bangun kapalnya. Tahu saudara, selama itu juga diketawain, diomongin orang, dijelekin, diketawain lagi. Saya nggak bisa membayangkan jadi istri dan anaknya Nuh. Sangat tidak mudah mengemban visinya Tuhan waktu itu. Apalagi semua popular opinion tentang keluarga ini apa? Ini keluarga aneh. Ini keluarga weird. Ini keluarga gila ini. Masa bangun kapal di atas gunung? Imagine perasaan saudara. Tapi ternyata kalau semua orang salah arah, ramai-ramai pun bukan berarti benar. Dan betul apa yang mereka lakukan karena itu rencana dan permintaan Tuhan. Ketika air bah itu datang, seluruh bumi itu dihancurkan. Tinggal satu keluarga yang mungkin mereka nggak merasa pilihan mereka itu popular, viral, or trending. Tapi justru di situ mereka berdiri mempertahankan iman mereka di dalam Tuhan. Dan mereka ada di jalur dan tujuan ilahinya Tuhan. Oleh sebab itu doa saya buat kita semua hari ini.
Kadang seringkali kita tahu tentang kasih Tuhan. Kita tahu tentang banyak firman Tuhan. Tapi seringkali mudah banget untuk kita untuk ngikutin arus. Sampai kita nggak tahu mana yang benar. Dan Yesus dia pernah menjelaskan dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Boleh katakan kata hidup. 2, 3, hidup. Dia bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya gini, kalau dia itu hidup, maka dia yang tahu cara hidup, dialah jalan hidup, dia yang atur kehidupan, dan dia tahu tujuan kehidupan manusia. Nah dari sinilah kita semua diajak untuk ayo terus percaya. Karena kebenaran itu bukan tentang berapa banyak pendapat orang, tapi kebenaran itu tentang siapa pribadi tersebut. Dan kita semua tahu bahwa di dalam Yesus kebenaran yang pasti, yang solid, yang gak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Namanya adalah Kristus Yesus, Tuhan yang kita sembah. Oh kemohon yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu kita semua hari ini perlu diingat ini. Di bagian yang kedua, di poin yang kedua, mayoritas bukan ukuran iman. Karena kalau semua orang salah arah, ramai-ramai pun belum tentu benar. Pelajaran yang ketiga buat kita semua. Standar Tuhan tidak berubah walau budaya berubah. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. Standar Tuhan tidak berubah walau budaya berubah. Saudara, ngikut budaya itu bisa bingung. Karena ada budaya Asia, ada budaya Barat, ada budaya Timur, ada budaya tradisi, ada budaya agama, ada budaya leluhur, macam-macam nih ada budaya. Saya aja membayangkan gini, ngikutin satu budaya itu nggak gampang. Di bulan April kemarin, saya dan keluarga besar, dari om saya, dari sepupu saya, semua kita berlibur. Tiap keluarga sudah punya budaya yang beda-beda, apalagi semua udah banyak yang menikah. Belum lagi, cousins kita itu orang Kanada, bule, ya, rambut pirang, dia tinggalnya di Inggris, ya kan? Waktu kita kumpul di Bali, semua ini punya pendapat. Enaknya tinggalnya di mana, bikin jadwal acaranya gimana, perginya kemana, ngaturnya gimana. Semua punya pendapatnya masing-masing. Sampai akhirnya sempat kita ini bingung. Ya udahlah akhirnya diputusin. Gini aja, karena kamu yang dari jauh-jauh pada datang ke sini, ke Indonesia, kalian aja yang nentuin kepingin apa, mau apa, jam berapa, tentuin aja sesuai dengan budaya kalian sendiri. Karena kalau enggak, dari perbedaan budaya aja, kita itu bisa berantem loh. Ya kan? Satu saudara aja punya budaya yang beda. Biasanya dia kalau tidur mau pakai headset dengerin musik, yang satu lagi dia kepinginnya nggak pakai headset, dia kepingin dinyalain suara HP-nya, dikerasin di kamar. Terus yang satu bilang, kecilin. Enggak, gua senangnya agak kenceng. Kecilin. Enggak, gua senangnya agak kenceng. Kecilin. Enggak, gua senangnya agak kenceng. Bisa berantem loh saudara. Benar enggak? Hanya karena perbedaan budaya. Nah menariknya standar Tuhan tidak berubah walau budaya berubah-ubah. Makanya firman Tuhan dia pernah menyatakan tentang dirinya dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Ini pesan firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Yes, budaya kita hari ini bergerak cepat. Tapi kebenaran Tuhan tidak pernah bergeser. Dia tidak pernah menggeser standarnya hanya karena perubahan budaya. Nah oleh sebab itu saya tuh ingat kata-kata ini. Apa yang sering dilihat akan terasa wajar. Coba renungkan kata-kata ini. Apa yang sering dilihat akan terasa wajar. Mohon maaf, kalau Anda di rumah sering lihat orang bohong, lama-lama bohong akan jadi terasa wajar. Kalau Anda di kantor atau di rumah sering lihat orang kompromi, lama-lama kompromi itu terasa wajar. Tapi kalau Anda sering duduk in the presence of the Lord, Anda lihat Tuhan, Anda baca Alkitab di rumah, lama-lama Anda juga akan diubahkan makin serupa dengan Kristus. Karena apa yang sering dilihat akan terasa wajar. Kalau kita lihat Tuhan dan karakternya,
kita akan diubahkan, transform, confirm untuk makin serupa dengan Kristus. Nah, suatu ketika, seringkali momen kayak gini itu akan dites dalam perjalanan hidup kita. Ada orang bernama Nabi Elia. Di zaman itu, menyembah Tuhan bukan lagi sesuatu yang populer. Bukan lagi sesuatu yang trending. Karena apa? Baalnya Isabel itu jauh lebih populer, jauh lebih trending daripada Tuhan yang disembah oleh Elia. Tapi di momen itu dia harus jaga standar. Jaga kekuatan imannya. Melihat Tuhan, fokus sama Tuhan. Walaupun semua orang meninggalkan Tuhan. Lebih banyak Baal-Baal. Hamba-hambanya Baal. Dewa-dewa yang disembah daripada Elia yang membawa orang untuk ketemu sama Tuhan waktu itu. Tapi di momen itu dia belajar untuk ini, fokus untuk melihat standarnya Tuhan. Terus memandang Tuhan. Di tengah ngikut Tuhan waktu itu gak populer. Semua kita akan ditantang. Suatu hari Anda akan harus ambil keputusan. Punya karakter Kristus. Pegang nilai Kristus. Punya fondasi firman Tuhan. Yang harus Anda pegangi di saat mungkin itu bukan lagi pilihan yang populer. Karena apa? Standar Tuhan tidak berubah walau budaya ini berubah. Nah, membawa kita ke pelajaran yang keempat. Gereja bukan dipanggil ikut arus, tapi jadi terang. Matius 5 ayat yang ke-14 mengingatkan kita semua, kamu adalah terang dunia. Boleh lihat orang kanan kirinya, saudara kasih tahu mereka, kamu adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Imagine Tuhan pilih kita yang tidak sempurna, lalu dia bilang gini, kamu adalah terang dunia. Saudara tangkap ini baik-baik di hati kita. Pegang ini baik-baik di pikiran kita. Kenapa kok Tuhan yang lihat ketidaksempurnaan kita, dia bilang kamu adalah terang dunia. Why? Karena ternyata ini, terang itu tidak bernegosiasi dengan gelap. Coba Anda renungkan itu. Terang dia selalu membawa perbedaan. Makanya satu lilin kecil nanti di atas mimbar ini, walaupun seluruh ruangan ini digelapin, terang lilin itu tetap tidak bernegosiasi dengan kegelapan. And somehow Tuhan lagi bilang sama kita, there will be you. There will be you. Kita mungkin ngerasa Tuhan gak ngelihat kekurangan saya. Tuhan gak ngelihat banyaknya kesalahan hidup saya. Tapi dia tahu bahwa dia bisa ngerubah kita semua. Lalu dia bilang gini, kamu adalah terangnya dunia ini. Di mana kamu gak lagi bernegosiasi dengan kegelapan. Di mana ketika kamu berada, tempat kerjamu, keluargamu, pernikahanmu, pelayananmu, tempat kulmu berada. Di situ mereka ngelihat ada sebuah perbedaan. Karena kehadiran kita yang adalah terangnya Tuhan. Oh, come on, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Tahun 2019, di sebuah hotel, ada sebuah restoran yang diledakkan. Lalu semua pasukan teroris waktu itu masuk ke sebuah hotel tersebut. Karena ada pasukan teroris yang masuk ke sana, hotel ini di-sweeping dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, kamar demi kamar. Diketok-ketok, didobrak-dobrak untuk apa? Cari siapa yang bisa ditangkap, siapa yang bisa disandra. Karena ini pasukan teroris yang masuk ke sana. Semua orang yang ada di dalam hotel tersebut ketakutan. Ada yang teriak-teriak, ada yang silent handphonenya, ada yang komunikasi kepada keluarganya, kirim bantuan, hotel kita diserang, kita disandra. Dan ternyata pasukan polisi Kenya udah tahu bahwa ini bakal terjadi. Sementara hotel itu dikepung, nggak ada satupun polisi yang masuk ke sana. Sementara orang makin banyak yang disandra, yang ditangkap, yang dikasarin, yang dilecehkan. Lalu ada satu orang dari Inggris. Orang ini lagi training special force di Kenya. Waktu dia dengar tentang berita ini, dia langsung pergi ke lokasi kejadian. Di lokasi kejadian ini dia ngelihat kenapa polisi yang lain nggak ada yang bergerak. Mereka pakai seragam, mereka pakai peralatan, tapi nggak ada yang masuk untuk tolong para orang yang disandra ini.
Orang ini dia dengan senjatanya, dia ambil senjatanya, dia pasang topeng di mukanya, dia masuk ke hotel tersebut, tembak-tembakan, ruang berasap, satu demi satu dia tembakin, satu demi satu dia keluarin sandera, naik ke lantai berikutnya, tembak-tembakan lagi, keluarin sandera lagi, tembak-tembakan lagi, keluarin sandera lagi. Dan di akhir, by the end of the story, saudara mau tahu, dia mengalahkan teroris-teroris, lalu dia membantu membebaskan 700 orang sandera. Satu orang berani melangkah. Pelajarannya adalah gini, tidak ikut arus tapi jadi terang. Tidak ikut arus tapi jadi terang. Boleh ucapkan sama-sama? 2, 3. Tidak ikut arus tapi jadi terang. Karena banyak di antara kita itu sebagai orang Kristen kayak polisi kayaknya. Udah tahu salah tapi kita diem. Karena kita takut. Kalau kita bilang itu salah bukannya udah normal ya sekarang kayak gitu-gitu. Terus kita bingung. Harus ngapain sebagai terang? Tapi sadarkah kita bahwa kamu bukan hanya dipanggil jadi orang Kristen. Kita dipanggil jadi murid Yesus. Kalau kita murid Yesus, sadarkah kita bahwa jadi terang itu artinya kita juga harus jadi prajuritnya Kristus. Oh, come on, yang setuju boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Supaya kita enggak menormalisasi apa yang salah. Apa yang enggak benar dianggap biasa. Apa yang salah dianggap biasa. Yang baik dianggap kuno. Yang benar dianggap, aduh mengganggu banget sih, ngapain harus doa, baca Alkitab, pelaku firman, cool, ibadah, pelayanan, ngapain? Karena apa? Waktu orang sudah menormalisasikan sesuatu yang salah, mereka menganggap yang benar itu mengganggu. Dan berapa banyak orang Kristen di generasi ini, ketika harus jadi pelaku firman, kita merasa Tuhan ganggu hidup kita. Sampai kalau ada hal yang jelek, kita cuma apa? Berdiri nonton. Yang penting gak kejadian sama aku aja. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semua. Dia speaking words of life. Buat tiap pria, buat tiap wanita yang ada di ruangan ini. Siap atau enggak siap? Sempurna atau tidak sempurna Anda? Dia cuma mau bilang sama saudara, kamu adalah terang dunia. Be ready. Walk the talk. Turn your love into action. Karena dia bukan cuma panggil kita untuk jadi murid Yesus. Dia juga panggil kita untuk jadi prajuritnya Kristus. Yang membawa dampak, membawa perubahan, jadi terang, bersinar. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oleh satu siapapun kita yang ada di ruangan ini, izinkan saya dengan hati yang mengasihi, mungkin pernikahan saudara, keluarga, kehidupan saudara. Kalau dunia berhasil menormalkan dosa, kita harus berani menormalkan yang benar. Bawalah ini dalam pernikahan, bawalah ini dalam pekerjaan, dalam profesi kita, dimanapun kita berada. Biar setiap kita boleh terus hidup dalam tujuan ilahinya Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi kehancuran itu diawali saat manusia kehilangan kemampuan membedakan benar dan salah. Dan ada 4 hal yang kita pelajari. Bahaya terbesar bukan dosa yang mengejutkan, tapi dosa yang dibiasakan. Yang kedua, mayoritas bukan ukuran iman. Yang ketiga, standar Tuhan tidak berubah walaupun budaya berubah. Dan yang keempat, gereja bukan dipanggil ikut arus, tapi jadi terang. Jadi apa? Ucapkan sama-sama. Dengan suara lebih keras, jadi apa? Jadi terang. Ada sebuah lagu yang kita tulis melalui Sound of Praise. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu.
karena ada mahkota yang kau sediakan bagiku. Boleh saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan lagu ini. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Sebab ada mahkota yang Kau sediakan, karena ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Kamu angkat kedua tangan kita sama-sama, bawa hidup kita. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku, ganti dengan keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku hanya bagi-Mu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Karena ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Dengan tangan diturunkan, mata dipejamkan, kepala ditundukkan. Berapa banyak di ruangan ini yang berkata, Tuhan, saya mau bawa seluruh kehidupan saya. Saya mau serahkan seluruh hidup saya, supaya saya bisa walk the talk. I can turn my love to God into action. Baik di pernikahan, baik di pekerjaan, baik dalam relasi, baik di pelayanan, baik di gereja, baik di kul kami. Supaya saya bisa jadi terang. Saya tahu bahwa mungkin I'm not qualified, tapi saya tahu bahwa Tuhan punya tujuan dan Tuhan punya maksud yang powerful buat setiap kehidupan kami. Dan biar pesan-Mu itu yang terjadi, bahwa kami akan jadi terang-terangnya Tuhan dimanapun kami berada. Kalau itu saudara dan Anda tahu bahwa Anda gak bisa menormalisasikan terus apa yang salah dianggap biasa. Anda gak bisa terus membiarkan dan mengkompromikan hidup saudara untuk menganggap apa yang benar itu mengganggu. Tapi berapa banyak yang mau berkata, Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau, bagi kemuliaan-Mu. Kalau itu saudara, boleh gak dekapkan tangan kita di dada kita masing-masing, dimanapun Anda berdiri di ruangan ini. Anda yang di depan, Anda yang di belakang, Anda yang di kiri, Anda yang di kanan. Tuhan matanya sedang memandang setiap kita yang ada di ruangan ini. Dia memperhatikan setiap tangan yang diangkat ke dada kita masing-masing. Boleh gak sementara Anda menekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing, tirukan doa saya dengan suara yang keras. 2, 3, Tuhan Yesus. Kemudian seorang lebih keras lagi, 2 PM. 2, 3, Tuhan Yesus. Ini seluruh hidup saya, seluruh hati saya, seluruh pikiran saya, aku persembahkan, aku berikan sepenuhnya kepada Yesus. Pakailah aku, ubahkan aku, bentuklah aku serupa dengan rencana-Mu. Biar aku menghidupi tujuan ilahi Tuhan di setiap area hidupku. Karena aku tahu Tuhan punya rencana, maksud yang dahsyat, yang powerful untuk hidup saya. Ini hidup saya, aku persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Dan mulai hari ini, saya tidak akan sama lagi. Saya bersinar, saya berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan.
Come on, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Oh 2PM boleh kasih tepuk tangan yang lebih keras lagi bagi Yesusmu. Katakan sama-sama, ku beri hidupku. Ku beri hidupku. Angkat kedua tanganmu. Untuk kemuliaan-Mu. Ku letakkan. Ganti dengan keinginan hati-Mu bagi seluruh kehidupan kami. Hati-Mu, ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Karena ada mahkota yang Kau sediakan. Come on, angkat kedua tangan kita sama-sama serukan. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Ku lepaskan semua keinginanku. Keinginan hati-Mu. Ku beri hidupku untuk kemuliaan-Mu. Karena ada mahkota yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ucap syukur atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu, Pastor Elisa ya Bapa. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu ya Bapa. Kiranya Kau terus merapi hamba-Mu, berkati berlimpah-limpah Tuhan. Kau berikan kesehatan yang terbaik ya Tuhan. Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik padamu. Jemaat UPM yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Happy Sunday 2PM, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.